Drop it. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, coba tebak, gambar siapakah ini? Kalian suka menonton drama Korea? Pasti tahu nih gambar siapa? Benar, ini adalah gambar Lee Min Ho, seorang aktor Korea Selatan. Nah, selain drama Korea, drama apa saja sih yang pernah kalian tonton? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks drama. Sebelumnya, coba kalian ingat-ingat, apa sih drama itu? Anak-anak, drama adalah suatu karya sastra yang berbentuk dialog yang dimaksudkan untuk dipentaskan atau dipertunjukkan. Drama dapat dipertunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti pementasan teater, sandiwara, lenong, film, sinetron, dan sebagainya. Semua bentuk drama itu tercipta dari dialog-dialog yang diperankan, berisi peristiwa, pelaku, perwatakan, dan oleh pemain-pemainnya dengan didukung dengan latar yang sesuai. Nah, jika drama adalah karya sastranya yang berupa dialog dan ditulis kemudian dipertunjukkan, maka teks dramanya itu adalah teksnya. Teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Tahukah kalian, ciri utama drama adalah drama itu berupa cerita, drama itu berbentuk dialog, dan drama itu bertujuan untuk dipentaskan. Sebenarnya istilah drama sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Ini terbukti dengan istilah-istilah yang hampir sama dengan drama. Yang pertama, sandiwara. Sandiwara itu diciptakan oleh Mangkunegara VII. Sandiwara berasal dari kata sandi yang berarti rahasia dan wara yang berarti pengajaran. Selanjutnya, oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Selanjutnya, yang nomor 2, lakon. Istilah lakon memiliki beberapa kemungkinan arti. Yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Yang kedua, lakon kadang berisi karangan yang berupa cerita sandiwara. Yang ketiga, lakon itu perbuatan, kejadian, atau peristiwanya. Nah, ciri drama yang selanjutnya yaitu 3, toneel. Istilah toneel berasal dari bahasa Belanda, toneel, yang artinya pertunjukan. Istilah toneel ini populer pada masa penjajahan Belanda. Yang keempat, sendratari. Sendratari kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari yang mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Yang kelima, tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Anak-anak, selain terbentuk dari unsur-unsur intrinsik berupa tema dan amanat, drama itu terbentuk dari beberapa unsur intrinsik lainnya, yaitu 1, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan sebuah cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian seperti pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Anak-anak, berdasarkan perannya, tokoh itu terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat dalam cerita, dalam pementasan drama. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan dalam mendukung sebuah jalannya cerita. Anak-anak, dari segi perwatakannya,
tokoh dan perannya dalam pementasan drama. Tokoh itu terdiri atas 4 macam. Yang pertama, tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Nah, kalian bisa lihat, tokoh berkembang itu contohnya adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan drama. Misalnya, tokoh yang awalnya menjadi seorang yang baik, pada akhirnya menjadi seorang yang jahat. Seperti contoh tayangan video berikut ini. Wah Yoga, aku bantu ya. Makasih, ayo. Bagus, baru pulang. Anak pembawa sial. Bersihkan. Kamu kenapa? Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai dan mendukung tokoh utama. Contohnya bisa kalian saksikan pada tayangan berikut. Tolong dong bawain ini bentar. Oke. Makasih ya. Jadi, tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal cerita hingga akhir cerita. Misalnya, tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama sampai akhir juga tetap jahat. Tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, ada tokoh yang berperan sebagai ratu, tetapi ia juga berperan sebagai pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Contohnya seperti tayangan berikut. Wah, ternyata banyak juga ya kasus kemiskinan. Permisi yang mulia. Wah. Ini buahnya sudah dipetik dari pegunungan Himalaya. Banget Ada nih kayaknya nih. rambutan, ada jambu. Makasih. Ya. Sedekah Mbak, perlu makan 5 bulan. Mbak, makasih Mbak. Anak-anak, unsur drama yang ketiga yaitu dialog. Dalam sebuah dialog ada 3 elemen di dalamnya. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan dengan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Berbeda dengan tokoh protagonis, tokoh antagonis adalah tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Tokoh antagonis biasanya menggambarkan watak yang buruk dan negatif. Selanjutnya ada wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh dalam cerita. Sedangkan keramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Keramagung biasanya dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana. Latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan atau yang disebut keramagung. Selain latar, juga berupa tata panggung atau cahaya pada pementasan drama. Unsur yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Anak-anak, apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama itu memiliki unsur lainnya, yaitu sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita tentang teks drama.
Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.